Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Semoga anak kelas 2 sehat selalu ya. Oke, kita lanjut saja ke materi minggu lalu, yaitu tentang syarat menjadi imam. Imam yang memiliki ciri-ciri berikut tidak sah untuk diikuti ya. Ada 6. 1. Orang yang belum balik atau belum dewasa. Orang yang bacaannya tidak benar atau tidak fasih. 3. Orang yang tidak dapat menjaga kebersihan. 4. Orang yang tidak mengetahui syarat dan rukun salat. 5. Orang yang meminta bayaran sebagai imam. 6. Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Dari 6 ini tidak boleh diikuti ya imamnya. Tapi insya Allah dalam masjid pasti tidak ada orang yang ditunjuk atau orang yang menjadi imam itu orang yang tidak tahu dengan aturan atau ketentuan menjadi imam ya, atau syarat menjadi imam. Jadi rata-rata yang menjadi imam pasti orang yang sudah tahu dengan syarat menjadi imam. Oke, lanjut. Jika kita sudah mengetahui syarat imam, inginkah kamu menjadi imam sholat? Jika anak-anak juga keingin tahuan menjadi imam, ingin tahu belajar menjadi imam, silakan belajar dari sekarang. Baik itu bacaan ataupun hafalan surah pendek, silakan dipelajari dan dihafal agar nantinya jika anak-anak sudah dewasa bisa menjadi imam walaupun hanya beberapa kali uji coba di rumah dulu. Setelah di rumah sudah berani, baru belajar di musola. Jangan dulu di masjid, di musola yang kecil-kecil. Setelah musola mungkin ada referensi dari khotib atau penjaga marbot ya, mungkin boleh izin belajar di masjid. Tapi nanti setelah anak-anak sudah balik ya atau sudah dewasa, itu menginjak di umur SMA. Jadi bagaimana cara menggantikan imam yang berhalangan atau halangan itu terjadi pada saat sholat berjamaah sedang berlangsung, halangan karena sakit atau batal sholatnya. Jika imamnya berhalangan, orang yang ditunjuk imam sholat segera menempatkan posisi imam dan melanjutkan sholatnya. Jika imam tidak sempat menunjuk seseorang, salah satu jamaah dapat menggantikan posisi imam. Misal di belakang imam di depan di satu, dan di belakang imam itu pasti yang biasa menjadi imam juga, jadi dia harus di belakang imam. Jadi supaya pada saat imam batal sholatnya atau berhalangan sakit, tiba-tiba sakit, imam yang di depan langsung keluar dari saf depan sekali atau menjadi imam, dan orang yang di belakangnya langsung ke depan untuk menggantikan imam dan melanjutkan sholatnya. Makanya jika kita menjadi makmum di masjid, kita harus tahu dengan bacaan imam ya, supaya pada saat terjadi sesuatu seperti tadi, yang di belakang harus cepat menggantikan atau melanjutkan sholatnya. Atau jika imamnya salah bacaannya, makmum wajib untuk menegur imamnya karena bacaan surat pendeknya salah. Jadi lanjut ya. Syarat sah dalam kegiatan sholat berjamaah antara lain: 1. Orang laki-laki menjadi imam laki-laki ya, dan orang laki-laki menjadi imam perempuan dan anak-anak. Yang ketiga, orang perempuan menjadi imam orang perempuan. Yang keempat, orang perempuan menjadi imam anak-anak ya. Yang kelima, anak laki-laki menjadi imam anak laki-laki dan perempuan.
Makanya perempuan bisa menjadi imam, tetapi dia untuk perempuan saja dan menjadi imam untuk anak-anak. Jadi bukan hanya laki-laki saja ya. Oke, lanjut C. Syarat menjadi makmum salat. Syaratnya yaitu salat berjamaah memperoleh pahala yang besar ya. Dan selain sebagai syiar Islam, salat berjamaah menunjukkan kekompakan umat Islam. Salat berjamaah dikerjakan bersama-sama paling sedikit 2 orang, yaitu imam dan seorang makmum. Dan makmum adalah mengikuti imam salat berjamaah. Seorang makmum wajib mengikuti imam dalam setiap gerakan dan bacaan imam. Makmum yang baik harus mengikuti imam. Dan makmum terbagi menjadi 2 ya. Ingat, makmum ada 2, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapat waktu cukup untuk membaca Al-Fatihah beserta imam, atau pada saat sholat baru dimulai di belakang imam itu yang baru dimulai itu adalah makmum muwafiq ya. Jadi dia dari niat atau dari pertama sholat dimulai dia sudah di belakang imam untuk memulai bersama-sama. Nah, jika sholatnya sudah dimulai atau imam sudah membaca surah Al-Fatihah, sudah membaca surat pendek, datanglah salah seorang ke masjid mau sholat juga, berarti dia disebut makmum masbuk. Jadi ini makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu cukup untuk membaca Al-Fatihah beserta imam, karena imam tadi sudah membaca surat pendek, sedangkan salah seorang tadi baru datang, berarti dia disebut adalah makmum masbuk. Bagaimana sikap makmum dalam sholat berjamaah? Sikap makmum harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Sikap makmum dalam sholat berjamaah harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Makmum berdiri di belakang imam. Apabila makmum hanya seorang diri, makmum berdiri di samping kanan imam, agak ke belakang sedikit atau berjajar. Terus lanjut 2. Makmum berniat mengikuti imam. Niat makmum harus sama dengan niat imam dalam ucapan dan gerakan imam. Makmum harus mengikuti imam baik gerakan maupun bacaannya. Jika imam berdiri, makmum juga harus berdiri. Jika imam ruku, makmum mengikuti ruku. Dan jika imam sholat gerakan atau bacaan sholat, wajib makmum mengingatkannya. Atau jika pada saat sholat imam salah bacaan sholat pendek, maka makmum yang di belakang itu wajib menegur. Dan yang keempat, makmum mengetahui gerakan dan mendengar bacaan imam. Makanya pada saat imam sholat, kita sebagai makmum jangan berpikir yang aneh-aneh atau kita mengingat hal yang lain. Kita harus mengikuti bacaan imam, agar pada saat imam salah bacaan, kita menegur imam tersebut. Yang kelima, makmum harus berada dalam satu tempat dengan imam ya, atau dalam satu masjid, atau di masjid ya, atau di rumah juga sama. Tempat berdirinya makmum tidak boleh melebihi tempat berdirinya imam. Makanya tadi itu yang di depan sekali itu adalah imam, yang di belakang itu adalah makmum. Yang ketujuh, tujuan dan niat sholat hendaknya sama antara makmum dan imam. Imam mengerjakan sholat isya, makmum pun juga harus sholat isya ya, jangan sholat maghrib. Yang ketujuh tidak berlaku bagi makmum masbuk. Oke, perempuan tidak boleh 8 ya. Perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki,
karena perempuan hanya boleh menjadi imam untuk jamaah perempuan saja. Dan 9, gerakan dan bacaan makmum tidak boleh mendahului imam. Diingat, semua gerakan sudah Bapak sampaikan pada PTM minggu lalu. Jadi anak-anak harus belajar sholat agar nanti pada saat kita ada waktu, mungkin kita akan praktik di depan kelas. Nanti akan Bapak coba satu-satu, mana yang sudah mengerti cara sholat menjadi makmum muafiq dan makmum masbuk. Nanti silakan pelajari lagi antara makmum muafiq dan makmum masbuk. Insyaallah kita ada waktu kita coba praktikkan. Mungkin itu saja tugas kita hari ini atau materi kita hari ini. Silakan dibuka di buku halaman 125 bagi yang ada ya, sampai 128. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.